Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kali ini kita akan belajar di sesi pengenalan Linux. Khususnya di sini kita akan coba pakai Ubuntu ya. Ubuntu yang saya pakai adalah Ubuntu versi 2004 dan ini kita akan buat di simulator. Kita menggunakan VirtualBox. Nah, di sini kita akan buat dulu virtual mesinnya. Kita klik new, kasih nama Ubuntu 2004. Nah, di sini adalah lokasi penyimpanannya. Teman-teman silahkan atur, karena saya menggunakan Linux, dia ada di folder ini, home area virtual mesin. Kemudian tipenya Linux, kita klik next. Tentukan aja berapa memori yang akan digunakan. Ini adalah total memori kita, yang kebetulan di sini adalah 31 GB, dan kalau bisa jangan lebih dari yang warna hijau. Nah, terserah teman-teman pakai berapa. Kalau saya sendiri biar proses instalasi cepat, ini saya kasih 4 GB aja. Ceritanya 4 GB. Oke, klik next. Klik untuk harddisknya, kita create virtual harddisknya. Kemudian ini kita tentukan harddisknya, kita pakai virtual disk image. Nah, ukuran untuk size-nya harddisk di sini ada dua, fixed dan dynamic. Di sini saya menggunakan dynamic ya. Jadi dynamic ini ukurannya dia akan berkembang sesuai dengan ukuran disk, dengan batas maksimum ya, harddisk yang kita tentukan di sini adalah berapa. Misalnya saya kasih 100 GB misalnya. Klik create. Nah, kemudian untuk settingan lainnya di sini ada network. Teman-teman bisa pilih NAT atau apa, tapi kalau dia ingin bisa berkomunikasi dengan network yang ada, pilih bridge adapter. Kemudian kita pilih di sini di sisi storage-nya, bisa klik langsung di sini atau klik tombol setting. Nah, kalau di tombol setting ada storage. Di sini pilih ininya, CD-nya, compact disknya. Kalau teman-teman punya yang ISO-nya, silahkan pilih di ISO-nya. Di sini saya pakai ISO Ubuntu 2004 AMD. Klik OK. Nah, udah kan? Kita tinggal klik start. Oh, ini tadi kita tinggal pilih di sini. Kalau ada seperti itu, kita pilih. Kita tunggu proses instalasinya. Biar lebih seru, mungkin ini ke saya fokusnya saya besarin aja. Di versi yang terbaru ini dia ada proses pengecekan physical juga. Jadi pas dia cek ada error apa enggak. Kalau nggak ada error kayak tadi, no error found katanya. Nah, di sini ada loading, ada loadingnya. Kita tunggu prosesnya. Proses instalasi Linux itu baik di virtual mesin ataupun di mesin sendiri, itu prosesnya sama ya teman-teman ya. Nah, di sini welcome, kita disuruh pilih mau mencoba Ubuntu atau melakukan install. Saya pilih install. Nah, untuk keyboardnya kita pakai US. Ini prosesnya kita pilih normal. Yang bawahnya ada optionnya, kita nggak usah checklist. Nah, di sini ada pilihan instalasi, jenis instalasinya. Di sini karena saya ada harddisknya baru dan saya mau pakai seluruh disk yang ada untuk Linux, maka di sini saya pilih erase disk and install Ubuntu. Klik ini, install now. Ada konfirmasi write the change to disk. Kita mau lihat perubahannya, klik continue aja. Ini cara yang paling mudah ya, tanpa melakukan pengaturan disknya. Nah, di sini kita pilih Jakarta, walaupun saya di Bekasi.
kasih nama Anda. Di sini saya kasih nama saya, komputer juga saya kasih nama standar ya. Katanya passwordnya lemah, ya nggak apa-apa, untuk latihan aja biar nggak lupa. Klik continue. Nah di sini dia ada proses instalasi. Nah sampai proses ini kita hanya perlu menunggu prosesnya selesai. Begitu ceritanya. Nah untuk sesi belajar Linux ini kita akan buat sesi seriesnya, jadi dari proses instalasi, manajemen file dan lain-lain. Nanti silakan teman-teman dipelajari jika memang bermanfaat. Kita sambil menunggu. Ini kalau dipencet nih bisa kelihatan nih ya, ini nggak kelihatan. Ini kita tunggu almost finishing copy to file. Nah dia ada proses instalasi sistemnya. Jadi di sini cukup. Kenapa saya pakai Ubuntu? Jawabnya tuh simpel, karena satu, saya cuma punya ISO ini doang. Enggak juga sih, tapi karena Ubuntu itu komunitasnya banyak, jadi kalau kita mau nyari informasi tentang Linux atau kita ada trouble di Ubuntu ya kita bisa cari di situ, kita bisa nanya dan temennya banyak. Tapi kalau untuk konfigurasi yang lain kayak server nggak ada salahnya juga sih pakai Ubuntu, tapi biasanya kalau di kantor saya pakai CentOS dan juga Red Hat 7 gitu. Ini kalau bisa membaca tulisannya apa ya, ada removing, ada ya banyak lah. Kita tunggu aja dia sampai dia selesai proses installnya. Dan proses instalasi Ubuntu ini dia benar-benar sangat sederhana dan memudahkan user. Dan biasanya setelah dia terinstall, beberapa driver yang sudah kompatibel dengan Ubuntu ini dia sudah ada dan bisa digunakan langsung. Tapi kalau nggak ada ya silahkan diinstal. Biasanya untuk pekerjaan word processing, spreadsheet dia juga udah ada. Di situ udah ada bawaannya. Nanti kita coba lihat. Oke, di sini proses instalasinya sudah selesai. Kita restart. Oke, sudah enter, kita enter ceritanya. Kita tunggu. Kita tunggu proses loading. Ini sudah proses login. Ini proses instalasi tadi saya nggak melakukan skip ya, nggak melakukan skip waktu, jadi ya selesainya ya ini selama ini dengan kondisi RAM tadi 4. Oke, kita masukkan passwordnya. Kita tunggu dia loading untuk loginnya. Wah, kita klik next, dia sudah bisa login. Saya nggak mau kirim, nggak mau kasih. Dan nah di sini juga kita bisa atur display setting kita. Ini networknya juga mati saya. Kita bisa pakai ukuran berapa untuk layar ini biar besar dikit. Oke, terlalu besar. Oke, biarin. Berarti kita pilih yang di bawahnya aja.
Tadi kan 920, kita pilih segini kali ya, biar nanti nggak geser-geser. Ini masih ada geser juga. Segini kah? Mungkin untuk sambil kita menjelasin nanti, ukuran segini cukup lah ya, cukup ukuran 1400 tadi. Kalau ini kita gedein dikit, dia kakinya banyak. Malah mainan ini 1050, berarti ya bener, dia udah paling cocok ukuran segini, karena di atas yang 1400 untuk VGA nya. Oh iya, VGA nya gulung-gulung. Kita udah pakai ini. Kalau pakai ini dia agak kecil. Ya udah, kita pakai 1400. Kita pakai enggak, 1400 juga dia ada gulungan. Sorry, kita pilih yang bawahnya. Prosesnya kita nentuin. Kalau pakai ini piye? Nah, ini standar banget, kecil sekali. Ini kita pakai segini. Nah, oke lah. Mungkin sambil jelasin ukuran segini nggak jadi masalah ya. Nah, di sini kita bisa melakukan apapun, nggak ya. Di dalam Linux ini kita sudah ada kalkulator, kalender sama ya. Ini juga ada dokumen teks. Ini kita bisa lihat disk kita sudah terpakai berapa persen. Nah, kita bisa lihat disknya nanti besarnya ada di mana. Jadi dia sedang pusing kanan kiri. Nah, space yang terbesar adalah segini. Dari total yang digunakan pada saat install tadi, dia makan space sebesar 6,8 GB. Ini untuk di rootnya, jadi keseluruhan gitu. Kemudian untuk word processingnya gimana? Nah, untuk word processingnya ini dia menggunakan Libre, ada Libre Office-nya. Oke, nah tampilannya ini begini, tampilan Libre-nya. Kemudian kalau untuk Excel-Excelan biasa yang di Microsoft, dia ada namanya LibreCalc, ini juga sama. Kemudian untuk yang biasa membuat presentasi, dia ada lagi namanya LibreOffice seperti ini. Oke. Dan biasanya kalau kita mau melakukan setting itu kita bisa, atau melakukan install, kita bisa pakai Ubuntu Software. Ini ada proses menunggu. So katalog is being downloaded. Sambil menunggu, ini speakernya untuk audio. Kalau teman-teman yang suka pakai audio, nggak ada musiknya ya. Nah, ini ada proses untuk ini. Untuk kalau kita mau lihat instalasi aplikasi yang udah kita install atau apapun, bisa lihat di sini. Ini yang update, explore untuk kita mencarinya. Nanti kita cari aja di sini yang install yang sudah kita install. Kemudian untuk main terminalnya, teman-teman bisa klik kanan di sini, kemudian pilih open terminal. Nah, di sini tadi setelah kita membuat instalasi ini semua, nah nanti kita akan belajar melakukan setting jaringan dan network, tentang networknya. Kemudian kita akan melakukan proses update-nya. Kita akan ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.